Halo Bapak Ibu, saya Eka Wiraputra Telambanua, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 51 Kelompok 1. Saat ini saya akan memaparkan mind mapping etika publik yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumsadi Damani SHM Hum. Etika publik, hal yang sering kita dengar. Pada saat ini ada 4 bagian tentang etika publik yang akan saya paparkan. Pertama, definisi. Kedua, lingkup etika publik. Ketiga, kode etik ASN. Dan terakhir keempat, nilai-nilai dasar etika publik. Baik, kita ke poin pertama. Definisi etika publik. Etika adalah refleksi atas baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Definisi moral adalah kewajiban melakukan yang baik, atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan definisi etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian kedua, yaitu lingkup etika publik. Ada 4 poin penting dalam lingkup etika publik. Pertama, fokus utama pelayanan publik. Kedua, dimensi etika. Ketiga, tuntutan etika publik dan kompetensi. Dan keempat, perilaku pejabat publik. Fokus utama pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, sisi dimensi relatif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika sebagai jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Ketiga, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi, etika pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Keempat, perilaku pejabat publik. Sekarang ini harus melakukan perubahan mindset. Pertama, dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, menyadari jabatan adalah amanah. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke bagian ketiga, kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan bersinergitas tinggi. 2, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status kekuasaan dan jabatan untuk mendapat keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Baik Bapak Ibu, kita akan berpindah ke bagian keempat, yakni nilai-nilai dasar etika publik. Pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila.
Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Demikian Bapak Ibu, mind mapping untuk topik etika publik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.